Halo Sobat Estrosmania, pada kesempatan kali ini Mimin ingin memberikan informasi mengenai bagaimana caranya meracik pakan konsentrat unggas dengan menggunakan aplikasi WinFeed dan menggunakan metode stokastik. Berbeda dengan metode lainnya, metode stokastik ini formulasi ransumnya dilakukan secara auto dan hanya dengan memasukkan batas mentok bawah dan mentok atas dan juga kriteria pakan yang diinginkan. Setelah itu Ctrl F, maka persentase dari formulasi ransum yang diinginkan dapat tersusun secara otomatis. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk ke pembahasan tutorial menyusun ransum dengan metode stokastik. Ini dia adalah tampilan ketika akan membuka aplikasi WinFeed. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasinya bisa mendownload aplikasi WinFeed di link di bawah. Saya sudah sediakan linknya. Nah, karena masih baru pertama kali meracik pakan, maka kita akan memulainya dengan blank kosong ya. Kita diklik di sini. Nah, akan muncul tampilan seperti di layar. Nah, hal yang pertama harus dilakukan adalah memasukkan bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam meracik pakan ini. Nah, kita klik di tab Go To, terus klik Feed Store. Nah, ini terbuka jendela untuk memasukkan bahan-bahan pakan yang digunakan dalam meracik pakan. Ini saya ambil contoh, misalnya satu saja ya. Untuk menambahkan pakan kita tinggal mengklik Add Ingredient. Kita klik di sini. Kita tuliskan namanya, misalnya contohnya jagung. Nah, kita klik OK di sini. Nah, untuk parameter nutrisi yang digunakan ditulis juga beserta dengan nilai nutrisinya, nilai kandungan nutrisi yang terdapat dalam pakan tersebut. Sedangkan yang standar deviasi kita biarkan aja 0 ya. Kita contohkan, klik kanan, terus klik Add Nutrient. Kita tulis di sini misalnya protein. Kita klik OK. Nah, yang selanjutnya, parameter yang selanjutnya yaitu ada energi metabolisme. Kita klik OK. Nah, yang selanjutnya biasanya parameter nutrisi yang terdapat dalam pakan unggas yaitu ada lagi mineral kalsium ya. Nah, selanjutnya yaitu ada lagi mineral fosfor. Kita singkat aja P ya. Nah, terus biasanya ada juga feed aditif, asam amino esensial yang ditambahkan dalam pakan. Biasanya ini ketika dalam perhitungan ternyata kandungan entah itu metionin atau lisin kurang, tidak tercukupi, maka biasanya akan ditambahkan feed aditif tersebut. Kita tulis saja ya, misalnya metionin. Terus yang selanjutnya yaitu ada lisin. Nah, untuk asam amino yang lainnya biasanya dalam meracik pakan itu biasanya sudah terpenuhi gitu. Biasanya yang kurang dalam meracik pakan biasanya kalau bukan metionin itu biasanya lisin gitu. Nah, untuk kadar proteinnya teman-teman bisa lihat referensi, bisa itu dari lab, hasil lab, atau bisa juga dari referensi lain. Misalnya ini saya contohkan, saya ambil dari Commercial Poultry Nutrition. Misalnya jagung protein kasarnya 8,8%, kita tulis di sini. Nah, penggunaan koma dalam aplikasi WinFeed ini tidak diperbolehkan menggunakan tanda koma ya. Karena koma tidak bisa, maka penggunaan koma diganti oleh titik. Nah, yang selanjutnya yaitu energi metabolismenya 3330 kilokalori, kita tulis di sini. Yang selanjutnya ada CA dan P.
0,01 dan 0,13. Yang selanjutnya itu adalah metionin dan lisin, sama-sama 0,2. Nah, yang selanjutnya teman-teman bisa tambahkan sendiri ya, bahan pakan yang lainnya seperti bungkil kedelai, yang lain-lainnya. Di sini saya hanya mencontohkan satu saja. Jika ingin menambahkan ke sheet formulasi, maka kita cukup hanya dengan mencontreng bahan pakan yang akan dipilih, lalu kita close saja. Nah, maka di sini ada muncul tampilan jagung beserta parameternya. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini saya percepat saja ke yang sudah jadi formulasi. Nah, ini dia tampilan yang sudah jadinya. Jika sudah bahan pakan kita sudah lengkapi, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan kebutuhan nutrisi apa atau pakan apa yang akan kita racik. Nah, teman-teman bisa mengunduh kebutuhan nutrisi unggas. Saya sudah sediakan link di bawah deskripsi ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk meracik ransum pakan ayam broiler fase starter dari umur 0 sampai 19 hari ya. Pakan starter dengan protein 21%, energi sekitar 3050 kilokalori ya. Kita masukkan di sini batas maksimum atau batas toleransi bahan pakan tersebut ketika diracik. Nah, untuk bagi teman-teman yang belum mengetahui batasan penggunaan bahan ransum, bisa di-download data-datanya di bawah deskripsi. Nah, kenapa dalam bahan pakan ini ada batasannya? Penjelasannya itu bisa dibaca saja di buku komersial Poultry Nutrition. Bukunya ada di bawah begitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita isi saja batas maksimum bahan pakan yang kita gunakan. Misalnya contoh di sini saya tulis di sini 60 ya. Dedak padi 15, bungkil kedelai 25, tepung ikan 8, wort palm oil 4, di kalsium fosfat 5, kalsium karbonat 5, feed aditif seperti premix biasanya setengah persen, multi enzim 0,3, pellet binder 0,1, toksin binder 0,1, tepung makot kita nggak pakai ya. Nah, kenapa di setiap bahan pakan dibatasi? Karena menurut penelitian yang sebelumnya, ketika penggunaan bahan pakan tersebut melewati batas tersebut, maka performa dari bahan pakan tersebut akan berkurang. Nah, baik, kita isi kadar proteinnya. Karena ayam broiler fase starter membutuhkan protein 21, kita masukkan aja 21. Supaya hasilnya presisi, masukkan aja dua-duanya di kolom minimal dan maksimal. Energi kita tulis di sini 3050. Terus penggunaan kalsiumnya kita rata-ratakan saja 0, kita ambil tengahnya ya, 0,8 sama mohon maaf, maksudnya 1% sama 0,8 ya.
Nah, untuk lisinnya 1,1, metioninnya 0,5% ya. Nah, jika sudah terisi semua, kita tinggal menekan di keyboard Ctrl plus F ya. Maksudnya Ctrl dan F secara bersamaan. Nah, oke, baik teman-teman. Tadi saya menemukan sedikit kesalahan. Ternyata yang kurang tadi metionin dan fosfor. Tapi saya barusan sudah memperbaiki. Karena fosfornya kurang, maka penambahan DCP ditambahkan sebesar 2% dan metionin sebesar 0,1. Nah, kita lihat sudah tercukupi ya lisin sama metioninnya. Nah, oh ya teman-teman, saya hampir lupa. Untuk harga diisi juga ya. Untuk harga bisa teman-teman mengisinya dengan mengisi kolom price. Ini harga per kilo ya. Kalau sudah, tinggal di close saja. Nah, untuk metionin sendiri di marketplace itu seharga 60.000 per kilo ya. Jadi penggunaannya sebenarnya tidak banyak-banyak, hanya 0,1%. Jadi sumbangsi terhadap biaya pakan itu cukup ringan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tekan Ctrl F. Nah, sudah tidak terdapat bak lagi gitu. Nah, ini hasilnya teman-teman, bisa kita lihat ya teman-teman. Saya hampir lupa sebelum menekan Ctrl F untuk memformulasikan ransum, terlebih dahulu untuk menceklis stochastic formulation. Probability kita masukkan saja 99%. Nah, ini ada dua pilihan. Yang pertama fit basis, artinya memformulasikan berdasarkan keadaan bahan pakan yang sudah ada kadar airnya tersebut. Nah, untuk dry matter itu memformulasikan ransum berdasarkan 100% bahan kering. Jadi ketika formulasi ransumnya ada, teman-teman harus menghitung ulang sesuai kadar air bahan pakan masing-masing begitu. Nah, kita contohkan saja misalnya di sini S-feed berdasarkan kadar air bahan pakan masing-masing yang kita telah masukkan di feed store tadi begitu. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini misalnya jagung kadar berat keringnya 87%. Nah, maka itu yang diformulasikan. Nah, ketika teman-teman memilih dry matter basis, maka yang tadi dry matter yang di sini itu akan terabaikan teman-teman, dan teman-teman harus menghitung ulang. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa membuat tabel bahan pakan beserta persentasi aktual bahan kering bahan pakan tersebut begitu. Jadi ketika diukur menggunakan moisture measure, teman-teman tinggal masukkan aja nilai bahan keringnya ke dalam tabel tersebut dan dikalkulasikan berdasarkan penggunaannya ya gitu. Jadi misalnya penggunaan yang dari WinFeed tadi dimasukkan ke sini, dimasukkan misalnya ini WinFeed-nya ya gitu, dimasukkan ke sini WinFeed-nya, terus presentasi bahan kering aktual berdasarkan nilai yang tertera pada moisture meter. Nah, maka akan terformulasikan persentase berat segar bahan pakan tersebut, yang nantinya persentase ini akan diolah satu kali bersama bahan pakan yang lainnya teman-teman.
Nah ini saya juga lupa ya, metioninnya, asam aminonya, berat keringnya kita kasih 95%. Nah, kita bisa lihat di sini ya, harga untuk meracik bahan pakan ini, satu saknya isi 50 kilo itu memiliki modal Rp286.000 pakan ayam starter. Nah kita lihat ya, harga pakan starter di marketplace itu berapa. Nah saya mendapatkan harga pakan konsentrat ayam pedaging umur 19 hari ke bawah dijual dengan harga Rp535.000 per sak. Bisa dibayangkan ya, selisihnya atau opportunity cost-nya lumayan besar. Kita coba hitungnya. Kita asumsikan harganya 500.000 dikurangi 286.000. Maka opportunity cost satu karung pakan kalau kita membuat sendiri yaitu sebesar 214.000. Wah, ternyata cukup lumayan ya usaha meracik pakan gitu. Bayangkan bagaimana kalau teman-teman dapat meracik, membuat pakan dan menjualnya sendiri atau dipakai di peternakan sendiri. Satu bulan terpakai atau terjual 100 sak saja sudah lumayan ya kan gitu. Nah itu dia video tutorial meracik pakan dengan menggunakan aplikasi WinFeed dan metode stochastic. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang bertanya, loh Min, kenapa pakan yang saya buat ini sudah sesuai dengan formulasi Ransum tetapi kenapa hasilnya masih jelek? Nah mungkin ada beberapa penyebab ya. Salah satu penyebabnya yaitu tidak sesuainya nilai bahan nutrisi pakan yang kita masukkan ke dalam WinFeed dengan nutrisi aktual bahan pakan yang kita mau susun gitu. Sehingga ketidaksesuaian ini yang menyebabkan kandungan nutrisi aktual yang terdapat dalam bahan pakan tersebut itu tidak sesuai, sehingga menurunkan performa dan ujuk-ujuknya jelek gitu. Nah mungkin dari teman-teman sekalian juga ada yang mau bertanya lagi, mungkin apakah usaha dalam membuat pakan ini cukup prospek ya. Kita seandainya bilang diferensiasi performa dengan pakan yang kita buat ini, misalnya diferensiasi dengan standar performanya 10%, sedangkan diferensiasi harganya misalnya hampir 50%. Ya kalau menurut saya sih masih worth it karena diferensiasi harga masih lebih tinggi daripada diferensiasi performa. Akan tetapi usaha pembuatan pakan ini hanya bisa dilakukan bagi peternak-peternak yang model usahanya itu mandiri, tidak bisa model usahanya itu kemitraan. Karena kalau prinsipnya kemitraan, peternak-peternak itu harus membeli pakan dari supplier tersebut begitu dan menjual kembali ke tengkulak dari supplier tersebut, sehingga tidak bisa dijalankan usaha pembuatan pakan ini. Pembuatan pakan ini bisa dilakukan kalau teman-teman sekalian membuat peternakan itu dengan jenis model usaha mandiri. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial membuat pakan dengan saya. Kira-kira kedepannya Mimin bakal bahas apa lagi nih tentang tips-tips pertanian atau tips yang lainnya? Tolong komentar kalian di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.